Kalau kita bisa melatih huruf dhad, maka huruf yang lain insya Allah itu gampang. Insya Allah itu gampang. Karena huruf dhad ini paling susah dan raja daripada huruf-huruf yang lainnya. Jadi insya Allah bukan seperti huruf dal, do, ado, do, tidak. Itu yang warna kuning ini ditekan, ado, ado. Suaranya akan seperti itu. Tapi yang ditekan bagian tengah, ya bagian belakang, tengah, do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selamat datang kembali pada kesempatan video kali ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas seputar mengenal huruf dhad dan latihannya. Sebelum itu saya ucapkan marhaban bikum, ya selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru mengklik video ini. Ya, saya informasikan insyaallah channel Tahsin Yuk hadir untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari tajwid, tahsin dan belajar baca Al-Qur'an pelan-pelan. Baik, langsung saja kita membahas tentang huruf dhad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu bisa perhatikan papan tulis di depan layar ini. Ya, di sini ada tertulis huruf dhad. Ya, ini huruf dhad. Baik, kita pahami dulu ya pembahasan pertama. Ya. Makhrajnya, makhraj itu adalah letak suaranya ataupun tempat asal daripada pengucapan huruf dhad itu. Makhrajnya adalah menempelnya lidah ke langit-langit. Jadi lidah kita menempel ke langit-langit. Ini lidah, ya. Ini anggap ini lidah. Ini langit-langit menempel. Menempel. Nah, kemudian sisi lidah menyentuh gigi geraham kanan atau kiri atau dua-duanya. Baik, saya jelaskan sedikit. Ini tadi lidah ya, lidah menyentuh langit-langit, ya. Kemudian lidah tadi yang menyentuh ke langit-langit, sisinya ya sisi ini, ya sisinya, sisi itu menyentuh gigi geraham kanan atau kiri atau dua-duanya. Nah, jadi menyentuhnya itu sisinya, ini gigi geraham ya. Anggap ini gigi geraham atas bawah. Ya, ini tempat makan nih, tempat ngunyah. Nah, ini lidah kita. Lidah kita menempel ke langit, kemudian menempel ke sisi geraham, gigi geraham. Jadi yang menempel itu di sisi gerahamnya, bukan tempat ngunyahnya. Ini ngunyah nih, bukan, tapi di sisinya, di dalam, gitu ya. Insya Allah bisa difahami ya. Nah, difahami dulu makhrajnya ataupun tempat keluar huruf dhad ini. Ya, insya Allah bisa difahami. Nempel lidahnya, kemudian menyentuh sisi kanan atau kiri atau dua-duanya. Sudah tertempel, baru diucapkan bo, bo, bo. Oke, coba Bapak Ibu lihat di layar di sini ya. Ini ada gambarnya, ini saya zoom. Oke, terlihat. Nah, ini gigi geraham. Ini langit-langit atas ya, langit-langit atas. Nah, di sini ada warna biru, di sini ada warna kuning. Ya, ada warna kuning. Nah, warna biru ini ya, ini artinya ditempel, diteken lidah kita ke langit-langit. Ya. Dan sedangkan warna kuning ini tidak diteken. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ulangi, lidah kita semuanya menempel ke langit-langit. Ya, ini semuanya menempel ke langit-langit. Ya. Nah, warna biru ini, yaitu bagian tengah, itu diteken. Bo. Nah, sedangkan warna kuning, ujung lidah kita menempel ke langit-langit itu jangan diteken. Jangan diteken. Ya. Elbo. Nah, seperti itu bunyinya ya. Jadi bukan seperti huruf dal, do, ado, do, tidak. Itu yang kalau di seperti huruf dal itu yang warna kuning ini ditekan, ado, ado. Suaranya akan seperti itu. Tapi yang ditekan bagian tengah, ya bagian belakang, tengah, ado. Oke, coba kita latihan sebentar.
Coba Bapak Ibu perhatikan, sentuh dulu lidahnya ke langit-langit, tempelkan semuanya. Sudah tertempel. Kalau sudah tertempel, coba keluarkan suara. Ad. Awas dua bibirnya jangan sampai menyentuh. Jangan tidak, tapi kalau sudah tersentuh, coba keluarkan suaranya. Kalau sudah ada suaranya, coba dilepaskan. Sambil ditekan warna biru ini tadi ya, bagian warna biru. Oke. Langit-langit. Nah, seperti itu ya. Insyaallah bisa ya. Baik. Itu untuk mengenali makhrajnya, tempat tempat hurufnya, keluar huruf tersebut. Kemudian sifat huruf dhad ya. Sifat huruf dhad diantaranya ada jahar, ada isti'la, ada idbaq, ada istitalah. Baik, kita pelan-pelan di sini. Huruf dhad dia memiliki sifat jahar. Jahar itu jelas. Artinya secara istilah dia tidak mengalir nafas. Nah, tidak mengalir angin ya, karena jahar ini lawanannya yaitu hamas, mengalir napas. Nah, sedangkan huruf dhad dia memiliki sifat jahar, tidak mengalir nafas. Jadi jangan sampai huruf dhad itu ketika kita membaca huruf dhad itu ada anginnya. Nah, tidak ada angin yang keluar ya. Jangan ya, seperti itu ya, bisa difahami ya. Jahar tidak mengalir nafas, jelas gitu ya. Kemudian isti'la ya, sifat daripada huruf dhad diantaranya isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Nah, jadi lidah, pangkal lidahnya terangkat, itu artinya tebal, tafkhim. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu isti'la, pangkal lidah itu apa, bagaimana cara mengangkatnya, saya sudah buatkan video tuntas ya, bagaimana cara mengucapkan ataupun mengangkat pangkal lidah di link deskripsi di bawah. Saya taruh link di situ untuk menonton lagi bagaimana cara mengucapkan pangkal lidah gitu ya. Baik, Bapak Ibu, isti'la itu tebal, jangan du, jangan, tapi tebal, dan tebalnya itu bukan karena bibir, bukan karena memanyunkan bibir, tidak, Masya Allah. Nah, itu isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Kemudian diantara sifatnya yaitu idbaq. Nah, idbaq ini sama saja tebal ya. Idbaq ini sifat yang paling tebal. Nah, idbaq ini menempel, pangkal lidah menempel ke langit-langit. Nah, jadi dhad ini termasuk huruf yang sifatnya paling tebal ya, paling tebal daripada huruf yang lain, idbaq ya. Kemudian istitalah. Nah, istitalah ini berlaku ketika sukun ataupun tasydid. Nah, istitalah ini memanjangnya lidah kita ya, tergesernya lidah kita ke makhraj huruf lam. Jadi ketika huruf dhad ini sukun ataupun mati ataupun bertasydid, maka panjang dia suaranya dan juga terdorong lidah kita bergerak sedikit. Nah, seperti di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, di sini walad. Nah, ada panjangan suara daripada nah itu. Nah, ketika lidah kita itu yang tadinya menempel itu bergeser ke depan sedikit. Nah, ini anggap ini langit-langit, perhatikan. Nah, ini gigi kita, gigi ya. Nah, ini lidah ketika tadinya menempel, nah gitu ya, bergeser, nah, jadi bergeser ke depan sedikit.
ya. Abbo walabbo, gitu ya, walabbo gitu ya. Insyaallah bisa difahami tentang istitolah ini ya. Adapun istitolah kalau misalkan tidak bisa mendorong, ya mendorong lidahnya tidak masalah. Yang penting ada suara panjangnya itu, temponya itu untuk ketika tasydid ataupun sukun. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, yang penting ada nya itu ya. Baik, itulah istitolah. Kemudian lanjut, hurufnya yaitu huruf dot ini adalah huruf paling susah. Ya, paling susah, dan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dot. Nah, jadi Bapak Ibu perlu diketahui huruf dot ini paling susah. Ya, bahkan ini dikatakan di sini huruf dot dikenal sebagai huruf raja daripada huruf. Jadi kalau kita bisa huruf dot, kalau kita bisa melatih huruf dot, maka huruf yang lain insya Allah itu gampang. Insya Allah itu gampang, karena huruf dot ini paling susah dan raja daripada huruf-huruf yang lainnya. Insya Allah gampang kalau kita melatih huruf dot, bagus huruf dot kita, insya Allah huruf tebal yang lainnya itu gampang. Baik, coba kita latihan sebentar ya. Di sini ada huruf dot ya. Baik, sama-sama. Ya, perhatikan dulu. Dadidu dan dindun id ud. Nah, gitu ya. Ya, jadi ketika huruf dad yang bersukun itu ada panjangnya, ada temponya, ada istitolahnya. Ya, bergesernya lidah kita ke depan. Ya, coba kita sama-sama. Ya, ditempel lidahnya, diteken. Dadidu dan dindun id ud. Nah, seperti itu ya. Coba latih terus seperti itu, insya Allah nanti bisa. Ya, kalaupun ada pertanyaan nih, tulis saja di dalam kolom komentar, insya Allah saya akan respon ya. Dan kalau yang ingin belajar tahsin online secara WhatsApp, boleh hubungin nomor saya di bawah ini. Ya, insya Allah nanti kita akan belajar lebih privat seperti itu. Baik, saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.